Oke, anti forensik. Apa itu anti forensik? Anti forensik atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Anti forensic is more than technology. Jadi it is an approach to criminal hacking that can be summed up like this. Ya. Make it hard for them to find you and impossible for them to prove they found you. Jadi anti forensik ini tidak sekedar teknologi, tapi sebuah approach, ya, sebuah pendekatan pada criminal hacking. Jadi bagaimana membuat apa namanya orang yang melakukan forensic examination, ya, yang melakukan analisis forensik itu tidak bisa menemukan kita, gitu. Jadi pelaku yang jika ada file gitu kita ubah atau kita delete atau apa gitu ya. Nah, examiner forensik itu nggak tahu gitu kalau nggak bisa menemukan pelaku dari pengubahan file. Jadi berlawanan dengan apa namanya forensic examiner. Gitu ya. Ini untuk kenapa anti forensics, mainly for the security purpose. Jadi untuk utamanya untuk tujuan security. Kemudian yang kedua untuk confidentiality. Tahu ya confidentiality. Jadi confidential itu kerahasiaan. Ya. Kemudian kerahasiaan informasi dalam hal ini atau pengamanan dari transaksi web. Ya. Yang ketiga, smart criminals are using it to harden the forensic investigation. Jadi pelaku kriminal yang smart menggunakan anti forensics untuk apa namanya bersembunyi atau lolos atau menghindari investigasi forensik. Jadi kita sebagai misalnya nanti menjadi forensic examiner itu aware bahwa ada metode-metode yang bisa digunakan untuk menghindari investigasi forensik. Sama dengan polisi, polisi itu juga perlu aware bagaimana apa namanya bagaimana pelaku kriminal itu bisa lepas dari pengejaran polisi, kemudian bagaimana pelaku kriminal itu ketika misalnya diinterogasi itu bisa menghindar dari apa yang dituduhkan sebagainya. Nanti trik-triknya kita sudah tahu. Anti forensik ini terdiri dari apa saja? Pertama data hiding, penyembunyian data, menyembunyikan data. Kemudian artifact wiping, wiping itu apa ya? Wipe itu kan wiper mobil itu ya. Jadi membersihkan artefak supaya tidak ketahuan. Kemudian trail obfuscation ini apa? Trail obfuscation ini ya menghindari juga bukti gitulah ya. Kemudian attacks against the computer forensic processes, jadi menyerang melakukan serangan terhadap proses computer forensics. Kemudian ada tool untuk counter forensik. Nah, tujuannya apa? Pertama, malicious in intent and design. Jadi apa namanya? Malicious itu identik dengan virus gitu ya. Jadi bagaimana masuk kemudian apa namanya mengacaukan lah gitu
desain atau file yang sudah ada. Intent ini adalah maksud ya. Kemudian should be used to illustrate deficiencies in digital forensic procedure. Jadi bisa digunakan untuk menggambarkan defisiensi, jadi kekurangan atau apa namanya kelemahan dari prosedur digital forensik, kemudian tools forensik digital forensik dan pendidikan forensik seminar. Jadi kekurangannya di mana, kelemahannya apa, terus problemnya di mana, itu bisa di apa namanya bisa diketahui lah, diidentifikasi. Nah, jadi dengan adanya anti forensik ini, forensik investigator forensik itu lebih susah untuk membuktikan bahwa bukti-bukti yang didapatkan itu akurat dan dependable. Dependable itu apa ya? Ya bisa terkait satu sama lain lah gitu. Jadi kalau kita menemukan sebuah apa namanya ada pembunuhan gitu kan, ada beberapa bukti-bukti yang itu saling terkait gitu ya, sehingga membuktikan bahwa oh ternyata telah terjadi pembunuhan oleh siapa pelaku pembunuhannya, di mana, kapan dan sebagainya. Itu kan dari bukti-bukti yang tercecer kemudian dikumpulkan, kemudian muncul pola keterkaitan satu sama lain. Mungkin nanti yang dari BPK bisa sharing gitu ya, bagaimana aktivitas itu bisa dilakukan saat melakukan pemeriksaan keuangan gitu ya. Data hiding ya, penyembunyian data. Jadi ini membuat proses bagaimana membuat data itu sulit ditemukan ya. Kemudian bisa melalui enkripsi, steganografi, atau bentuk lain dari atau menggunakan software atau hardware lainnya. Ya, metode penyembunyian data yang berbeda-beda membuat digital forensic examination, jadi analisis apa namanya pengecekan, examination itu digital forensic examination itu bagaimana proses melakukan apa namanya menganalisis bukti forensik yang berbentuk digital gitu ya, untuk menemukan pola, menemukan sesuatu, membuktikan terjadinya sebuah kejahatan lah gitu ya. Itu menjadi lebih sulit kalau dengan adanya metode data hiding yang bermacam-macam. Nah, bahkan jika berbagai metode itu digabungkan, dikombinasikan, maka menjadi lebih sulit lagi, dan mungkin agak sulit untuk pembuktian investigasi. Enkripsi, nah kita bisa melakukan enkripsi untuk apa namanya menghadapi proses komputer forensik lah. Bisa menggunakan program enkripsi yang publik ya, atau bisa menggunakan algoritma enkripsi dan berbagai teknik enkripsi yang lain ya, yang membuat data itu sulit dibaca gitu ya, tanpa ada yang namanya designated key. Jadi kalau ada, jadi enkripsi itu adalah proses. Jadi kalau kita misalnya kita mengirim pesan ke seseorang A gitu ya, pesan itu berbentuk misalnya saya mau telepon Anda gitu ya, katakan begitu ya. Itu nanti tulisan saya akan telepon Anda pada jam 10 lah, katakan begitu. Di misalnya di MACD gitu ya, itu akan dienkripsi menjadi kode-kode yang tidak bisa terbaca
oleh orang awam gitu ya. Oleh orang awam, jadi nggak bisa dibaca. Mungkin nanti yang muncul adalah huruf-huruf yang sebaliknya acak gitu ya, yang acak gitu. Nah kemudian si penerima pesan itu akan menerima pesan itu dalam huruf yang acak itu, kemudian dia akan mendekrip. Ya, mendekrip itu huruf yang acak itu menggunakan key tertentu. Nanti ada private key, ada public key. Nah, biasanya ini ada private key. Itu jadi nggak semua orang bisa punya, gitu. Itu mendekrip itu sehingga nanti huruf-huruf yang acak itu nanti bisa kembali menjadi sebuah pesan tadi. Saya akan telepon Anda pada jam 10 di McD. Nanti akan muncul gitu. Sehingga bisa dibaca oleh si penerima pesan. Kira-kira begitu ya. Kemudian ada namanya steganografi ya. Ini adalah penyembunyian informasi atau file dalam apa namanya file yang lain ya. Jadi misalnya steganografi ini memproduksi sebuah data yang disembunyikan dalam data yang tampak gitulah gitu. Jadi data gelap sama data yang terang katakan gitu. Jadi data yang kelihatan sama data yang tidak kelihatan. Nah, steganografi ini sebuah teknik yang bisa apa namanya membuat data bayangan atau data yang tidak terlihat itu disembunyikan di dalam data yang eksplisit lah gitu. Jadi misalnya disembunyikan di dalam fotograf digital fotograf, foto digital misalnya. Jadi di steganografi ini juga bisa digunakan untuk mendisrupt ya, forensik proses kalau digunakan dengan benar. Kemudian bisa juga menggunakan tools atau teknik untuk menyembunyikan data pada berbagai lokasi di sistem komputer, di sebuah sistem komputer, jadi ditaruh di berbagai macam. Misalnya di memori, di slack space, hidden directories, bad blocks, ya, alternate data streams, hidden partition ya. Ini bisa pakai Slacker. Jadi ini merusak file dan menempatkan masing-masing piece of file itu tadi. Itu jadi memecah-mecah file, kemudian pecahan-pecahan itu disimpan di dalam apa namanya slack space ya. Slack space dari file-file yang lain. Ya. Yang kedua bad sector. Jadi bad sector itu jadi kalau kita punya hard disk ya, itu ada kan terdiri dari sektor-sektor gitu ya. Biasanya kalau hard disk kita rusak itu banyak faktor, salah satunya ada bad sector. Jadi ada sektor-sektor yang rusak gitu, jadi nggak bisa terbaca oleh sistem gitu, oleh prosesor gitu. Nah, dalam penyembunyian data ini dia apa namanya dia mengubah beberapa sektor yang bagus itu menjadi bad, ya. Kemudian menyimpan data di dalam kluster-kluster yang ada di dalam bad sektor itu. Gitu ya. Jadi oleh prosesor itu kan proses itu akan membaca kan sektor 1, 2, 3 sampai seterusnya itu banyak di dalam harddisk ada banyak sektor gitu. Dulu kalau saya apa namanya misalnya melakukan partisi harddisk gitu nanti kelihatan itu ya. Cek cek bad sektor gitu nanti akan kelihatan gitu. Nah, itu nanti dia akan dia tidak akan bisa membaca yang bad sektor itu tadi. Jadi filenya disimpan di situ dia tidak akan terbaca. Ada beberapa artefak wiping ya, untuk menghapus lah gitu ya
pakai disk cleaning utilities, pakai apa namanya, kan ada cleaning, ya. Kemudian di DBEN, SRM, PC Web, Total Web Out, Kill Disk, PC Inspector, Cyber Scrub, Cyber Skype, CMRR, Secure Erase, ya. Kemudian kalau untuk file ada PC Wipe, Air Wipe and Clean, Eraser, Evita Wipe and Delete, Cyber Scrub, Privacy Suite, ya, dan sebagainya. Dan ada sebagian dari untuk apa namanya artifact wiping. Kemudian bisa juga menggunakan teknik dengan merusak hard disk, merusak hard disk gitu ya. Jadi kalau ada hard disk atau ada flash disk gitu, kemudian itu dirusak ya. Kalau dulu CD atau DVD itu gampang, CD tinggal digores saja. Jadi yang apa namanya itu kepingan itu yang itu tinggal digores saja, itu bisa rusak. Atau misalnya dipatahkan gitu ya, rusak. Hard disk itu juga gitu, bisa misalnya dibanting itu bisa rusak ya, dibanting, dibongkar, dibakar, kemudian dikasih bahan kimia tertentu, ya, itu menjadi rusak gitu ya. Flash disk mungkin kalau dimasukkan air, kemudian mungkin apa namanya dimasukkan bahan kimia tertentu, dia akan rusak dan tidak bisa terbaca. Hard disk pun juga begitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa teknik untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian ini trail obfuscation. Jadi bagaimana supaya intinya itu jejaknya itu tidak terbaca, gitu. Jejak-jejak apa namanya kejahatan atau kriminal itu tidak terbaca. Jadi tujuannya untuk supaya examiner tuh bingung, supaya kehilangan apa namanya fokus gitu ya, supaya jadi fokusnya mau A jadi bergeser ke B gitu ya, jadi mengacaukan lah, mengacaukan, sehingga tujuan awal dari proses forensik itu tidak bisa dicapai dengan baik. Ada beberapa teknik dan tools, misalnya log cleaners, ya, spoofing, misinformation, backbone hopping, zombie accounts, trojan comments, dan sebagainya. Jadi lognya di clean, dihapus gitu ya, dan sebagainya. Ada lagi timestamp, ini apa ini? Gives the user the ability to modify file metadata pertaining to access, creation, and modification times or date. Jadi memberi akses kepada pengguna untuk mengubah file metadata yang digunakan untuk mengakses, membuat dan memodifikasi apa namanya waktu ini, times and date. Jadi sehingga bukti yang sebenarnya terjadi, misalnya terjadi pembunuhan, misalnya ada apa namanya, misalnya ada bukti digital, misalnya foto-foto atau ya foto-foto itu tertanggal misalnya 5 Januari gitu ya, terus diubah menjadi misalnya sebelumnya atau setahun sebelumnya misalnya, atau 2 tahun sebelumnya, atau jadi mengkaburkan bukti. Ada lagi namanya transmography. Jadi ini memberi apa namanya akses kepada pengguna untuk mengubah header information dari sebuah file. Jadi JPEG itu, headernya JPEG itu bisa diubah menjadi headernya doc. Ya, ini poinnya sama. Bisa juga ini agak buruk ya kalau file ini. Bisa juga kita melakukan namanya paging atau swap file. Ya. Jadi
Pertama misalnya disable or encrypt atau clear paging file. Kemudian matikan komputer dan nyalakan lagi. Gitu ya. Kemudian melakukan capture paging file menggunakan FTK Imager. Nanti saya kalau ada waktu nanti saya sedikit demokan FTK Imager. Kemudian melakukan analisis paging file dalam FTK dan found encrypted or cleared content. Jadi bisa menemukan konten yang dienkripsi atau dihapus. Bisa juga apa namanya menggunakan Live Linux ya. Jadi ini caranya menyalakan komputer atau laptop ya. Kemudian bootnya itu pakai Live Linux distro. Kemudian not mounted with read and write ya. Kemudian booting ya. Kemudian kan ada proses booting. Booting itu proses masuk ke dalam apa namanya operating system. Jadi kalau laptop itu dinyalakan, itu nanti dia akan ada proses booting masuk ke dalam operating system. Nah, kemudian pakai ini langsung bisa browsing, ya. Pakai Live Linux tadi. Nah, padahal laptop itu pakai Windows ya. Kemudian remove disk or USB after browsing and restart computer. Jadi setelah dihapus, kemudian di restart, gitu ya. Kemudian melakukan cek beberapa lokasi dan swap file. Kemudian apa namanya? Karena sudah dihapus, maka tidak bisa ditemukan lagi artefaknya. Jadi ini beberapa teknik ya. Nah, ini juga teknik lain, misalnya to perform secure wipe ya, test and analysis flow. Jadi ini melakukan browsing, kemudian membuka secure wiping utility. Jadi ada tools-tools untuk wiping ya. Kemudian dilakukan wiping, terus mengcapture dan menganalisis konten. Nah, jadi ini artefak yang tidak ada artefak yang ditemukan setelah dilakukan wiping ya. Jadi dalam teknik ini kita tidak bisa merecover. Nah, ini beberapa teknik. Jadi tadi ada disable page file ya. Jadi filenya di elemen filenya di disable gitu ya. Nah, apa efeknya? Efeknya performance komputer menjadi lebih slow, menjadi lebih lambat ya. Dengan apa namanya RAM yang ini ya, yang lebih kecil gitu. Kemudian encrypt page file ya, tadi enkripsi tadi. Kemudian capturing page file ya. Kemudian nah ini kemudian clear the Windows page file ya. Nah, kemudian muncul seperti ini ya. Jadi 000 semua ya. Jadi efisiensi tidak ditemukan ya. Nah, ini kalau menggunakan Linux Live ini ada beberapa langkah yang tadi saya jelaskan itu. Kita booting pakai Linux dulu, apa namanya? Pakai Linux, kemudian booting, kemudian melakukan browsing, kemudian Linux file sistemnya disimpan dalam RAM dan di restart ya. Nah, sehingga artefaknya tidak ditemukan di mesin. Jadi
Dengan Linux ini kita bisa melakukan private browsing, istilahnya private browsing, tanpa meninggalkan jejak lah begitu. Ya. Nah, ini secure wiping ini menghapus, ya, menghapus beberapa file gitu ya. Jadi not originally deleted, tidak dihapus, tapi hanya file reference ya yang dihapus dari sistem. Kemudian data remains in hard disk, jadi data masih ada di hard disk until it's been overwritten by other data and can be recovered by several tools. Jadi sampai ditulis lagi oleh data lain dan bisa direcover oleh beberapa tools gitu ya. Tapi kalau menggunakan multiple passes ya, itu nggak bisa direcover. Nah, ini adalah salah satu anti forensik teknik ya. Nah, bagaimana kalau kita lupa untuk menyalakan private browsing mode? Ya, jadi ada private browsing mode gitu. Nah, jadi artefak bisa ditemukan di beberapa history lokasi cookies dalam komputer. Jadi kalau di web browser itu, misalnya di Google Chrome itu kan kita bisa mencari history ya. Dari history itu kita bisa lihat misalnya kemarin orang ini mengunjungi website apa gitu. 2 minggu yang lalu mengunjungi website apa dan sebagainya. Itu bisa dilacak di situ. Nah, jadi artefaknya bisa ditemukan di history, cookies ya. Beberapa lokasi cookies kan biasanya kita kalau buka website ada ditanya tentang cookies, setuju atau enggak, pakai cookies atau enggak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pakai tool namanya eraser ya. Itu bisa menghapus konten dari hard disk yang tidak bisa ditemukan lagi oleh tools forensik. Nah, ini analisis hasilnya. Jadi ada beberapa metode ya. Disabling paging file, jadi disable file paging, page file, encrypt paging file, mengenkripsi, clear page file, ya, menghapus lah gitu, menggunakan Linux tadi, menggunakan secure wiping ya. Ini ada beberapa analisisnya. Kesimpulannya adalah, ini saya lewati aja. Kesimpulannya adalah yang direkomendasikan itu menggunakan teknik disable page file dan use private browsing. Gitu ya. Juga rekomendasi lain adalah pakai Linux Live ya. Pakai Linux ya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau di-sharingkan mungkin sebelum saya lanjut ya. Kan masih ada waktu. Saya mungkin minta yang dari BPK siapa namanya untuk sharing lah ya apa namanya terkait dengan hal ini ya, mungkin punya pengalaman atau apa namanya ada hal-hal menarik yang bisa dibagi gitu ke kita semua. Pastikan kalau staf BPK kalau melakukan pemeriksaan ini kan pasti apa namanya ada hal-hal yang ditemukan, kemudian pastikan semua orang yang di apa namanya diperiksa itu kan pasti bagaimana supaya aman, supaya mungkin ada menyembunyikan bentuk bukti-bukti pendukung yang kira-kira akan berdampak negatif dan sebagainya. Silakan, mungkin ada ya, masuk nggak? Nih. Iya Pak, nanti coba saya ingat-ingat dulu ya Pak. Mungkin nanti di sesi setelah saya ingat-ingat dulu. Oh gitu ya, oke. Atau barangkali yang lain punya pengalaman atau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan.
Ya. Belum Ini ada ada Pak istilah. Ya, silakan. Ada. Ini ada istilah-istilah teknis ya. Tapi nggak apa di menarik sebenarnya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Saya stop screen dulu. Ini di rumah atau di tempat ini? Di rumah Pak Yusuf. Di rumah? Pak Nanang ya? Nggak di tempat kerja Pak. Loh, masih kerja ya? Fitness ini padahal. Kirain lagi di mana gitu, di luar kota atau mana? Oke, ini saya melanjutkan materi tentang tool forensik ya. Ini berkebalikan dengan tadi. Kalau tadi anti forensik itu adalah lawannya dari forensik nih. Jadi ada tool-tool atau teknik atau metode untuk menghindari tools atau metode-metode forensik gitu ya. Kali ini tool forensik ya. Jadi ada beberapa tool forensik yang bisa digunakan, misalnya jadi tool forensik ini adalah memungkinkan untuk mengumpulkan dan analisis data ya. Misalnya macam-macam, ini ada TCP dump, Argus, NFR, TCP wrapper, sniffer, nstat, tripwire, Discopy, DD. Ini Discopy ini kalau pakai DOS ya. DOS itu sudah lama nggak dipakai ya. DD pada Unix ya. Unix juga lama nggak dipakai ya. Ada beberapa kategori software forensik, misalnya forensic tools for Windows, jadi kalau operating sistemnya Windows, kemudian image and document readers, ya. Kemudian data recovery or investigation, ya. Ini untuk merecover data atau investigasi data gitu. Password cracking, ya, mengcrack password, bagaimana menjebol password supaya kita tahu passwordnya ini apa. Gitu. Network investigation, investigasi jaringan, phone investigation, ya, jadi investigasi handphone, PDA investigation, PDA sudah lama nggak dipakai. Ya. Lab tools, assessment utilities, Poundstone, SS tools, intrusion detection tools, jadi tools untuk mendeteksi kalau ada yang intruder, ada yang masuk ke dalam sistem kita, nanti kedetek. Scanning tools, stress testing tools, dan sebagainya. Beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk komputer forensik, misalnya Encase, Forensic Toolkit, Lope, Forager, X-Ways Forensics, dan sebagainya. Ini hanya beberapa saja. Kemudian Coroner Toolkit, ya, Byteback, DriveSpy, Encase Forensic, pakai accessdata.com, dmirs.com, Drive Image Pro, dan sebagainya, SafeBack, Norton Ghost, Linux, dan sebagainya. Ada nama magazine, majalah SC, merekomendasikan pakai DriveSpy and Encase ya. Kemudian ini SafeBack ini untuk memelihara barang bukti ya, biasanya dipakai untuk di Amerika. Nah, ini ada beberapa tool forensik lain, misalnya CRC ND5 ya, CRC untuk memvalidasi C-file, disk SIG. Ini CRC program untuk memvalidasi image backup file list, filter one ya kan kayaknya. Ini untuk filter untuk fuzzy logic ya, get free untuk itu untuk pengumpulan unallocated data yang tersebar gitu ya. Get select ya, untuk file select, get time,
untuk dokumentasi waktu dan tanggal sistem sebagai barang bukti. Ya. NTI doc, ya. Ini untuk program dokumentasi untuk merekam atribut, tanggal, waktu, file. SAIS, ya. Ini program untuk mengunci dan mengamankan komputer. Show FL, ya. Ini untuk analisis keluaran daftar file. Text Search Plus, ya. Ini untuk utility untuk pencarian teks, untuk menentukan letak kata kunci dari teks dan grafik. Ya. Macam-macam. Ada password cracker, wiper, atau wiper DRV. Ya. Ini untuk menghapus keseluruhan informasi secara logik atau fisik, ya, dengan menulis setiap byte karakter. List DRV, ya, ini untuk menguji file FAT12, FAT16, FAT32 yang dibatasi koma dan tanda petik untuk disiapkan diimpor ke database atau spreadsheet. Checksum, ya, ini untuk mengkalkulasi 64 bit checksum untuk drive fisik atau logik. Ada disk image, banyak, ya. Disk image ini untuk copy image floppy, untuk analisis copy image, ya. Free section untuk mencari drive logic spesifik tertentu untuk free space. Kemudian menyimpan informasi yang ada di allocated space ke file, ya. Disk dupe, ini untuk utility berbahasa assembly yang membuat copy forensik dari floppy disk. Data sniffer, ya. Utility yang memotong file data dari file atau unused space, ya. Kemudian ada disk copy debug, ini program khusus, ya, kalau dulu pakai MS-DOS, ya. Delete and format, ya. Ini bisa jadi masih berguna juga, ya. Itu kemudian ini ada salah satu software namanya FTK Imager, ya. FTK Imager. Kelihatan, ya, ini saya lagi menampilkan FTK Imager, kelihatan? Ya, kelihatan Pak Yusuf. Oke, ini bisa di-download secara free. Ini salah satu tool dalam forensik yang salah satu yang terkenal lah, gitu, ya. Ini untuk paging file, jadi misalnya gini, create this image, ya, ini salah satu fungsinya. Kita bisa pakai, kita install dulu, ya, akses data FTK Imager ini. Ini software ini digunakan yang tadi, ya, untuk mana tadi? Ini. Jadi untuk disable, encrypt, clear paging file, ya, ini ada di sini semua. Bisa pakai FTK Imager. Saya ini dulu aja lah. Oke, sebelum saya masuk ke softwarenya, mungkin kita perlu mengenal dulu misalnya apa itu metadata, gitu, ya. Ini adalah data dari sebuah data. Jadi metadata itu adalah data dari sebuah data, itu informasi dari suatu informasi. Misalnya kapan file itu dibuat, tanggal berapa, kan kelihatan kan, ya, kalau kita browse di Windows Explorer itu kan ada created kapan, gitu, ya, modified, dimodifikasi kapan, diakses kapan, itu kan bisa kedetek semua. Nah, ketika kita merubah satu file notepad dengan hanya menambahkan spasi, ya,
maka hash file tersebut akan berubah gitu ya. Jadi ketahuan, pasti akan ketahuan. Kemudian melakukan copy dan paste file tanpa mengubah isi file, maka hash-nya akan sama, tapi metadata lainnya akan berubah. Ya. Terutama ketika kita melakukan shift S ya. Jadi, nah ini kemudian ini kita bisa membuat image dengan tadi tool FTK Imager tadi. Ya. Nah, tadi. Nah ini caranya ini kita install dulu, kemudian klik file, kemudian create this image ya. Please select the source evidence type ya. Pilih tipe apa namanya bukti sumber buktinya. Gitu. Nah, misalnya di physical drive ya. Next, kita klik next. Nah, kemudian kita bisa jadi source-nya kita pilih di sini ya. Dari apa namanya ini dari physical drive. Physical drive itu hard disk maksudnya, hard disk kita. Ini jadi source-nya kita dari hard disk laptop saya ini ya. Dan kita klik finish. Kemudian kita ingin meng-create image dari file yang ada di hard disk saya gitu ya. Kita klik add. Nah, kita pilih destination-nya, destination image-nya di mana gitu, kita pilih E01, kita klik next gitu ya. Case number misalnya 1, evidence number kita anggap tulis 1 misalnya, deskripsinya misalnya image 1 gitu ya. Examinernya misalnya Yusuf, notes misalnya image 1, klik next. Misalnya kemudian image, nanti image-nya ditaruh di mana gitu ya. Misalnya di dokumen gitu ya. Kemudian kita bisa bikin folder baru misalnya FTK Imager gitu. FTK misalnya gitu ya. Kita klik OK. Image file name-nya misalnya image 1 gitu. 1 biasa misalkan gitu ya. Finish. Ya. Ini apa ya? Ya ini biasanya saya ulangi. 1 misalkan. Misalnya next ya. Foldernya misalnya tadi ya, OneDrive, Documents, TK gitu ya. Kita taruh sini. Image-nya misalnya image 1. Biasa. Di sini butuh waktu yang cukup lama. Jadi bisa sampai 11 sampai 12 jam gitu ya. Jadi kalau kita klik finish gitu ya, kita proses gitu, proses imagingnya itu cukup lama. Kalau 1 terabyte hard disk itu bisa sampai 11 sampai 12 jam. Kemudian kalau sudah terbentuk misalnya image-nya tadi, image dari file-file yang ada di hard disk misalnya, jadi saya nggak teruskan karena butuh waktu lama dan nggak memungkinkan gitu ya. Jadi cuma sampai di sini aja. Kemudian nanti kalau sudah ada image-nya tadi itu nanti bisa di apa namanya istilahnya, di mounting ya. Kemudian diproses lagi lokasinya, kemudian
ada berapa jumlah partisi dan file yang ada dalamnya bisa dianalisis gitu ya. Kemudian filenya dapat diambil gitu, bisa diekspor. Nah, lokasi ekspornya di mana gitu, kemudian ekspor sukses. Nah, kemudian file sudah diekspor ke lokasi yang ditentukan, perfect copy berhasil, metadata dari file yang dianalisa masih sesuai data yang asli. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis sebuah file tanpa mengubah metadata. Jadi kita apa namanya, kan gini tadi. Jadi kalau kita mengubah file, misalkan menambahkan huruf saja di dalam file, kemudian kita simpan, itu nanti metadatanya berubah. Nah, itu akan jadi gini, kalau polisi misalnya, itu kan ketika menemukan barang bukti, itu dia biasanya pakai sarung tangan, kemudian misalnya menemukan bukti pembunuhan pistol gitu, dia pegang pistol itu pakai sarung tangan, supaya apa? Supaya buktinya tidak hilang. Gitu. Nah, sama dengan digital, bukti digital, itu supaya kalau kita memproses, itu nanti bisa hilang barang buktinya, jejak-jejaknya bisa hilang. Jadi bagaimana kita memproses barang bukti itu dengan tanpa mengubah metadatanya itu. Jadi masih asli seperti saat file itu dibuat. Ya, makanya kita menggunakan software FTK Imager ini untuk membuat image itu yang ketika image itu diekspor ke lokasi tertentu, maka metadatanya tetap, tidak ada yang berubah. Nah, jadi ketika ada image itu, file yang istilah duplikat file dari yang asli itu, kita bisa menganalisis lewat file duplikatnya itu, tapi kita tetap punya file yang asli. Ya. Dengan metadata yang asli sama, jadi yang duplikat dengan yang asli sama. Kira-kira begitulah gambarannya. Bisa juga pakai kalau operating sistemnya Linux, kita bisa pakai Sleuthkit ya. Ya mirip lah dengan FTK Imager. Oke, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ada yang mau sharing silakan. Ada, Bapak Ibu sekalian? Ada? Nggak ada, ini karena sedang long weekend atau ada bingung semua atau gimana? Masih meraba-raba istilah, Pak Yusuf. Gimana? Masih meraba-raba istilahnya, Pak Yusuf. Oh ya, ini karena memang istilah sangat teknis ya, teknis di komputer ya, jadi nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Karena yang kuliah ini memang mungkin tidak banyak ya background-nya komputer ya. Ada yang dari BPK tadi, siapa Mas? Siapa tadi? Bisa di-sharing kan? Kalau barangkali punya pengalaman, mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain. Ya Pak, mungkin kalau untuk yang forensik, terutama forensik ya Pak ya, itu memang ada bagian khusus kalau di BPK ada bagian khusus, dan itu di pusat, jadi memang personilnya nggak kita kerjakan di sini. Tapi untuk beberapa hal yang mungkin bisa di-sharingkan Pak, mungkin kalau kayak penghilangan bukti atau apa, memang jatuhnya memang banyak kan di auditor investigasinya Pak, karena investigasi adanya di pusat gitu, memang ada, kita punya auditorat sendiri untuk kasus-kasus yang benar-benar memang mendalam detail gitu Pak, untuk terkait bahkan sampai digital forensiknya itu ada dikerjakan di pusat, di auditorat utama investigasi. Tapi untuk beberapa sharing yang mungkin bisa saya sharingkan terkait
bukti digital ya Pak ya, untuk kita mengidentifikasi atau bahkan bisa ngecek oh ini mungkin rekanannya atau terduganya ada indikasi fraud ya Pak di dalam bukti digital itu. Misalkan ada beberapa yang saya pernah pahamin itu misalkan dokumen transaksi itu bisa itu bisa dicek juga di masalah di digital. Biasanya di dokumen transaksi itu kan kadang kalau kita minta dikasihnya ya scan-scanan atau apa, itu kadang kita analisa juga, misalkan letak posisi hurufnya itu kadang satu dengan yang lainnya kadang-kadang bisa beda, itu kita harus jeli di situ. Misalkan dokumen satu sama satu, nah itu kadang-kadang tata letak itu bisa beda. Itu dimungkinkan Pak, ada bisa terjadi seperti itu. Jadi harusnya misalnya dokumen penawaran atau dokumen yang kan kalau pengadaan kan banyak dokumennya ya. Itu bisa kita analisa gitu. Oh ini ternyata bisa, mungkin ini nggak dibuat oleh rekanannya, hanya dibuat oleh mungkin baru dibuat. Itu bisa dianalisa juga. Itu salah satunya untuk mungkin bukti dokumen-dokumen yang kadang kita minta itu kita ajukan, kita analisa juga, mungkin ini palsu mungkin, atau tanda tangannya palsu, atau dokumen-dokumen itu biasanya dokumen penawaran itu kan bisa kita cek. Kemudian untuk pengadaan yang biasa itu IP address-nya Pak ya. Di Eprok itu kan bisa kita cek juga. Misalkan di data itu ada IP perusahaannya, lokasinya, itu bisa dicek apakah dia log di aplikasinya, itu bisa dicek juga. Sebenarnya bisa di dalam aplikasinya itu bisa dibedah gitu dengan oleh ahli IT-nya. Biasa ketika kita mendalami membuat sebuah kasus, itu bisa dibuka. Jadi kapan dia membuka, jangan-jangan ya nggak membuka, ternyata memang dibuka misalkan dibuka di pendanya, itu kan bisa dicek juga posisinya ada di mana. Lalu apakah itu misalkan ada 4 atau 5 yang mengajukan ikut lelang, itu bisa dicek juga IP address-nya. Jangan-jangan bisa aja 4 atau 3 ini sama lokasinya, misalkan dia di satu tempat gitu. Ini permainan ini kan bisa gitu Pak. Ya pura-pura semuanya ikut lelang, yang satu mundur, akhirnya itu bisa itu kita cek sampai ke situ. Itu untuk misalkan kita benar-benar membedah kasus sudah masuk dalam tahapan mungkin investigasi gitu. Lalu IP saat pendaftaran, pada saat upload itu bisa dicek itu, login terus user di aplikasinya itu bisa dicek. Kemudian juga yang hal-hal yang biasa lumrah itu masalah foto itu juga bisa kita periksa juga. Gitu misalkan laporan atau itu kan biasanya mengunggah foto Pak, dokumennya foto di yang tadi Bapak persis Bapak jelaskan. Di situ file itu kan bisa metadatanya bisa dilihat ya kayak lokasinya, kapan diambilnya, itu ya kita cek yang memang benar gitu, kita cek sampai ke situnya. Kan sekarang kalau foto kan metadatanya itu bisa terkonek dengan Google Maps ya Pak ya. Kalau sekarang kan bisa tercek. Jadi kapan benar nggak ini dia laporan, kan kalau di pengadaan kan ada laporan sebelum, pas saat pengerjaan, selesainya, kan itu kan di submit juga, dilaporkan. Nah itu file itu juga diperiksa benar nggak dia ambil pada saat mungkin sudah selesai. Jangan-jangan memang itu sebenarnya sudah ada, itu bisa aja seperti itu. Itu untuk bukti digital foto Pak. Mungkin beberapa hal memang banyakan kalau yang itu sih di pengadaan ya Pak ya. Cuma kalau untuk yang detail-detail kasus misalkan korupsi yang lain-lain, itu memang untuk detail ada aja di AUI itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, oke.
Ya, menarik. Terima kasih sharingnya. Ini sangat menarik nih. Jadi contoh kasus real yang dilakukan apa namanya BPK gitu ya. Oke. Yang lain silakan. Barangkali ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan, ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tanya. Saya minta Mas Only nanti yang jawab nanti. Saya mau nanya ini Pak, Ya, silakan. Eh, kan salah satu apa namanya proses investigasi yang pasti dilakukan itu kan konfirmasi by phone khususnya. Kan ada apa namanya aplikasi namanya Truecaller. Aplikasi apa, Mas? Truecaller itu kan Truecaller. 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 Oh iya. Ya, Truecaller itu kan memudahkan untuk memvalidasi minimal nama lah, nama identitas yang apa namanya yang menelpon atau yang ditelepon. Kalau pengalaman sebelumnya di perusahaan itu, kalau misalnya ada proses audit termasuk investigasi itu kan yang dilakukan adalah konfirmasi ke pelanggan atau mungkin konfirmasi ke vendor gitu. Beberapa kasus itu kalau rosternya itu sudah mendesain itu biasanya nomor telepon yang diisi itu kan nomor telepon orang yang sudah disetting gitu. Jadi bukan pelanggannya atau bukan orang pihak yang dituju gitu. Sehingga kalau kita konfirmasi apakah betul atau apa, mesti yang dijawab itu betul semua gitu, sesuai yang diharapkan, sesuai data lah itu. Nah, apakah ada software, aplikasi atau mungkin secara digital gitu ya untuk memvalidasi seperti Truecaller tadi gitu. Jadi apakah betul dia orang itu adalah sesuai yang dimaksud gitu, itu Pak Yusuf. Saya kira saya belum tahu ya softwarenya yang seperti itu ada atau enggak. Artinya spesifik kasus itu ya. Kalau untuk identifikasi ini siapa orangnya, saya kira itu bisa kalau software itu di publik ya, artinya terbuka, ada di publik terbuka itu mungkin saya kira ada kemudian mengidentifikasi itu karena saya tahu ya saya dulu mungkin pernah cerita ada teman punya software gitu dia bisa tahu gitu dengan mengetikkan nomornya saja ini siapa orangnya dan sebagainya. Terus mungkin untuk operator juga sangat mudah untuk mengidentifikasi siapa orangnya gitu. Tentu dengan alasan-alasan yang legal gitu. Tapi kalau untuk apa namanya khusus untuk identifikasi apa namanya orang dalam proses audit tadi ya, apakah settingan atau enggak itu sejauh ini saya tidak tahu ya apakah ada atau enggak, tapi saya nggak tahu. Mungkin yang apa namanya Mas Nauli mungkin yang dari BPK tadi bisa membantu menjawab. Barangkali punya kasus yang sama gitu. Pernah ngalami kayak gitu? Pernah nggak ngalami kayak gitu kira-kira? Masih di mute kayak gini. Oh, saya pribadi belum sih Pak. Belum pernah ngalami ya? Nambah lagi, kalau saya sering Pak, dulu apalagi kalau untuk kasus-kasus, karena kalau di perusahaan dulu itu kan riskan sekali gitu, kan itu SOP-nya memang setiap pelanggan itu harus ditelepon, dikonfirmasi gitu. Nah, kalau kita nggak jeli itu ya pelanggannya itu iya terus. Jadi misalnya gini, apakah benar Bapak A melakukan pembelian kendaraan dengan tipe ini? Oh iya betul. Apakah benar atau tanggal berapa kira-kira melakukan pembayaran pertama, dia sebutkan tanggal berapa nilainya gitu. Jadi lancar terus. Tapi pas ketika ada kasus gitu yang sudah real, udah ketemu, tiba-tiba kita datangin pelanggannya, loh, oh bukan, itu bukan saya, itu yang ditelepon itu bukan nomor saya gitu. Jadi kasus-kasus itu sering Pak terjadi itu. Jadi kalaupun misalnya ada software atau mungkin ada alat khusus secara digital gitu, itu mungkin bisa kita angkat lebih lanjut sebagai tulisan atau sebagai apa namanya improvement lah di perusahaan. Ya. Itu contohnya kasus apa itu Mas? Misalnya kasus fraud apa itu kira-kira?
Fraud salesman. Kalau saya dulu kan di Astra di bagian apa namanya dealer mobil. Jadi kalau ada pembelian dari pelanggan itu kan kita pasti konfirmasi ke pelanggan. Konfirmasi berapa kali? Dari yang pertama adalah untuk validasi pelanggan itu, data pelanggannya, kemudian sistem pembayarannya, kemudian termasuk misalnya DP-nya masuk berapa. Karena kita kan memastikan bahwa uang yang dibayar pelanggan itu di hari yang sama harus di-store ke perusahaan. Nah, kita kalau misalnya ada kejadian selisih 2 hari, 3 hari, atau mungkin selama 1 minggu, berarti kan ada waktu jeda. Berarti uangnya kemana itu? Nah, kita untuk tahu itu benar enggaknya kan harus konfirmasi ke pelanggan. Oh, jadi semacam audit kadang-kadang yang bermain biasanya salesnya gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi untuk fraud di sisi salesnya gitu ya, membuktikan apa namanya apakah ada fraud yang dilakukan oleh sales gitu ya dalam transaksi jual beli mobil gitu ya. Iya, betul, betul. Ya memang biasanya kan sales itu bagaimana supaya dapat pembeli gitu ya. Jadi kadang-kadang ya men-setting apa namanya men-setting ya tadi itu ya gitu. Kalau untuk software sih ya saya belum tahu ya, saya belum menemukan lah gitu ya. Maksudnya yang spesifik untuk itu. Iya, iya belum tahu saya mas. Gitu. Ya, Barangkali Pak. kalau nanti ada info nanti saya informasikan. Gitu. Ada lagi yang lain Iya. silakan. Ada? Nah, ya Pak, mungkin kalau yang ini ya Pak ya, kalau yang tadi yang Pak Nana sampaikan kan mungkin banyak kan mau ditunjukkan kalau di pemerintahan memang lebih ke kita yang beli ya Pak. Kita yang beli, kita konfirmasi ini benar nggak beli di sini atau enggak. Nah, untuk biasanya kalau yang kecil-kecil gitu memang nggak sampai kita periksa sampai kita telepon misalnya misalnya kita beli ATK atau apa ya kayaknya sih nggak, karena kita juga kan kalau pemeriksaan itu sampling juga ya kayak sampling, dan banyak kan juga ketika memilih sampling juga memperhatikan nilai transaksinya, sedangkan untuk yang transaksi yang besar kan rata-rata ya memang sudah pakai yang lelang, dan itu kalau kita periksa ya memang rekanannya ikut datang gitu, jadi ya pasti datang gitu. Jadi beda lagi mungkin misalkan kita ya meriksa kayak kepatuhan atau kayak pesawat yang mungkin teman-teman juga sudah pernah saya sampaikan juga, kayak pesawat kita kerjasama memang MOU gitu, kita minta kayak dengan Garuda kita sudah MOU, sudah masuk audit, jadi kita bisa membuka datanya kayak apa ya namanya data penumpang itu saya lupa namanya, Ya, data penumpang itu manifest. manifest. Itu kita bisa cek kelasnya juga kita bisa cek. Kalau sekarang kan hampir semua kelas Yankee semua ya. Kalau dulu tuh kan ada berbeda tuh kelasnya, kelas pesawat kan beda-beda, ada kelas promo atau enggak. Itu bisa kita cek gitu. Nanti ada selisih harganya. Selisih, oh ini misalkan dia ngajuin SPJ-nya ya. Kita bisa kita sandingkan, itu jadi buktinya kita gitu untuk ini loh kamu nggak terbang misalkan, oh ini ada bukti tiketnya, oh tapi ini kita punya di manifestnya nggak ada gitu. Nah, itu sebagai kita kita mengkonfirmasi dari Garuda, tapi memang kita sudah kerjasama juga. Mungkin kalau konfirmasi lainnya juga ya kadang atas permintaan kita juga, misalnya kayak klien gitu ya biasanya kita bersurat gitu Pak. Lalu misalkan mungkin itu dulu Pak, kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih tambah infonya. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Ya, kalau nggak ada, ini saya sudah ngajar berapa kali nih? Satu yang legal issue, 2 mobile forensik, 3 network forensik, 4 ini ya. Jadi minggu depan nanti yang ngajar ganti Pak Ardi.
Pak Ardi Hamzah dari Fakultas Ekonomi 4 kali. Kemudian setelah Pak Ardi 4 kali, nanti kembali lagi Pak Arif, Prof. Arif sekali untuk mereview paper. Kemudian saya sekali untuk mereview paper juga. Kemudian kemudian Pak Ardi mereview paper sekali lagi. Jadi mungkin itu pengumpulan tugas paper minggu keberapa? 10 ya? 10 atau 11 ya, lupa. Jadi silakan mulai dicicil ya apa namanya papernya. Mungkin bisa belajar bagaimana menggunakan software Mendeley, bisa belajar mandiri ya pakai software Mendeley untuk menyimpan referensi-referensi untuk paper dan membantu untuk melakukan pengutipan atau citasi, terus kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis, kemudian bisa mulai mencari kira-kira jurnal mana yang menjadi target untuk submit papernya, gitu ya. Atau kalau mau submit ke seminar juga silahkan bisa mulai dicari. Kemudian kalau sudah dapat jurnal atau seminar yang dituju, bisa di-download panduan panduan penulisan papernya, template-nya, karena tiap beda jurnal beda-beda ya. Bisa template-nya bisa beda. Jadi silakan di-download, kemudian nanti penulisannya disesuaikan dengan template yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Ya. Apalagi ya? Ada UTS nih Pak. UTS kemarin sih kesepakatan ini minggu berapa sekarang Mbak ya? Sekarang 7. 7 ya? Pak Arif 3, saya 4 ya. Kemarin kalau nggak salah kesepakatannya nggak ada UTS, langsung UAS ya. Tapi nanti saya confirm lagi karena ini dosennya 3 ini. Jadi kemarin sih ingat saya sih nggak ada UTS ya, tapi saya confirm lagi nanti kalau ada nanti saya infokan di Edmodo. Ya. Itu Mbak Rizky ya. Ada pertanyaan atau masukan, komentar? Oke, terima kasih kalau begitu. Silakan dilanjut liburannya, ini long weekend. Apa namanya? Ketemu lagi di nanti minggu ke berapa itu ya. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.